Udara Jakarta yang panas dan lembab menghantam wajah Aris saat ia melangkah keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Baginya, udara itu bukan lagi sekedar polusi dan kelembaban tropis yang akrab, melainkan sebuah sup kental yang membawa ribuan aroma busuk, asap knalpot yang pekat, aroma aspal yang terpanggang, hingga bau sampah dari saluran drainase yang menjalar di kejauhan. Setiap molekul udara itu terasa berat di paru-parunya, membuatnya sesak, seolah-olah atmosfer Jakarta sedang mencoba menolak keberadaan zat asing di dalam tubuhnya. Ia berjalan dengan langkah kaku, menyeret tas ranselnya yang terasa jauh lebih ringan, atau mungkin tubuhnya yang kini menjadi jauh lebih kuat. Bahu kirinya berdenyut dengan ritme yang lambat dan berat, seperti mesin besar yang sedang memanas. Di balik jaket tebal yang masih ia kenakan meski suhu mencapai 32 derajat Celcius, luka itu terasa seperti bara api yang ditempelkan langsung ke dagingnya. "Aris, di sini, Riz." Suara itu melengking tinggi, menembus keriuhan area penjemputan. Di kejauhan, ia melihat ibunya, Ida, melambai-lambaikan tangan dengan wajah yang memerah karena antusias, didampingi oleh adiknya, Citra, yang sibuk merekam kepulangannya dengan ponsel. Untuk sesaat, Aris ingin berbalik dan lari. Ada insting di dalam kepalanya yang berteriak bahwa mereka adalah mangsa, bahwa kedekatan mereka adalah ancaman bagi dirinya, atau lebih tepatnya, ancaman bagi mereka sendiri. Namun, akal sehat manusianya yang tersisa memaksa kakinya untuk terus melangkah maju. "Ya ampun anakku, kamu pucat sekali." Ibu Aris langsung memeluknya erat. Aris tersentak. Pelukan itu seharusnya terasa hangat dan menenangkan, namun yang ia rasakan hanyalah detak jantung ibunya yang terasa sangat keras di telinganya. Duk-duk, duk-duk, seperti suara jenderang perang. Ia bisa mencium aroma minyak kayu putih yang biasa ibunya gunakan, aroma deterjen di bajunya, dan bau hormon kecemasan yang keluar dari pori-pori kulit ibunya. Semuanya begitu intens hingga Aris harus menggertakkan gigi agar tidak mengerang. "Ibu, Aris nggak apa-apa, cuma jet lag," kata Aris. Suaranya terdengar serak dan rendah, hampir menyerupai geraman yang ditekan. "Nggak apa-apa gimana? Kamu di berita katanya diserang beruang. Ibu sampai nggak bisa tidur." Ibunya melepaskan pelukan, menatap bahu Aris yang terbalut jaket. "Mana yang luka? Masih sakit?" "Udah dijahit, Bu. Udah mendingan." Bohong Aris. Ia melirik Citra yang kini berdiri di sampingnya. "Kak, matamu kok aneh?" Citra menyipitkan mata, menatap kakaknya dengan teliti. "Kayak gelap banget. Capek banget ya?" "Iya, Cit. 20 jam di pesawat." Aris segera memakai kacamata hitamnya, menyembunyikan pupil matanya yang mulai melebar secara tidak wajar meskipun di bawah terik matahari siang. Perjalanan menuju rumah di daerah pinggiran Jakarta terasa seperti perjalanan ke neraka. Di dalam mobil yang sempit, aroma tubuh ibu dan adiknya memenuhi kabin, bercampur dengan pengharum ruangan jeruk yang murah. Aris duduk di kursi depan, merapatkan tubuhnya ke pintu, berusaha menciptakan jarak sejauh mungkin dari keluarganya. Setiap kali mobil menghantam lubang jalan, bahunya berdenyut mengirimkan kilatan rasa sakit yang panas ke seluruh sarafnya. Sesampainya di rumah, suasana hangat yang biasa ia rasakan telah hilang. Rumah mungil itu terasa seperti sangkar. Foto-foto keluarga di dinding, sofa beludur tua, dan aroma masakan rumah yang biasanya ia rindukan kini terasa asing. Aris merasa seperti penyusup di dalam hidupnya sendiri. "Kamu istirahat dulu, Aris. Ibu sudah masakan rendang kesukaanmu," kata ibunya sambil meletakkan piring di meja makan. Aris menatap potongan daging itu. Biasanya ia akan langsung melahapnya, namun sekarang bau rempah-rempah yang kuat itu menusuk hidungnya dengan cara yang salah. Ia justru merasa terliur oleh aroma darah dari daging yang belum diolah di dapur. Perutnya mual, namun ada rasa lapar yang purba di sudut hatinya yang terdalam. "Nanti ya, Bu. Aris mau mandi dan ganti perban dulu." Ia segera melesat ke ujung kamar dan mengunci pintu. Di dalam kesunyian kamar, Aris melepas jaket dan kaosnya dengan tangan gemetar. Ia berdiri di depan cermin lemari yang sudah kusam. Dengan napas terengah-engah, ia perlahan membuka perban di bahu kirinya. Saat kain kasa terakhir terlepas, Aris nyaris terjatuh. Luka itu tidak lagi merah atau pink saat ia meninggalkan Montana. Jahitan medis dari Dr. Miller tampak mengerikan. Benang-benang bedah itu mulai terlepas karena kulit di bawahnya telah berubah.
Area di sekitar cakaran itu kini berwarna hitam pekat, seolah-olah tinta cumi-cumi telah disuntikkan ke dalam pembuluh darahnya. Urat-urat di sekitar luka itu menghitam dan menonjol, merayap keluar menuju leher dan dadanya seperti akar pohon yang busuk. Dan yang paling mengerikan adalah suhunya. Saat Aris mendekatkan telapak tangannya ke luka itu, ia tidak perlu menyentuhnya untuk merasakan panasnya. Luka itu memancarkan hawa panas yang luar biasa, seperti uap yang keluar dari aspal jalanan setelah hujan di siang hari. Hawa panas itu tidak wajar. Itu bukan panas infeksi, melainkan panas dari sesuatu yang sedang ditempa. Ini bukan serangan binatang, bisik Aris pada bayangannya sendiri. Tiba-tiba, rasa sakit itu datang lagi. Kali ini bukan di bahu, tapi di seluruh sendinya. Ia merasa seolah-olah tulang-tulangnya sedang diregangkan secara paksa. Ia jatuh berlutut di atas lantai udil yang dingin, mencoba mencari kompensasi suhu untuk tubuhnya yang membara. Kak Aris, Ibu bilang rendangnya sudah siap. Suara Citra dari balik pintu kamar. Sebentar, Cit. Kakak lagi ganti baju. Kakak nggak apa-apa kan? Suara kakak kok aneh. Nggak apa-apa. Pergi dulu, Cit. Bentak Aris. Suara langkah kaki Citra yang menjauh terdengar sangat jelas di telinga Aris. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman di lantai kayu. Aris mensandarkan bakungnya ke pintu, memeluk tubuhnya sendiri. Ia menyadari bahwa perban tidak akan lagi sanggup menutupi apa yang terjadi. Ia menoleh ke arah jendela. Di luar sana, langit Jakarta mulai berubah menjadi jingga kemerahan. Matahari mulai tenggelam, dan Aris tahu malam ini adalah malam yang ia takuti. Ia bisa merasakan tarikan gravitasi yang aneh dari arah langit, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memanggil darah hitam di bahunya untuk bangun sepenuhnya. Darah itu berdenyut lagi. Kali ini, Aris melihat urat-urat hitam itu bergerak di bawah kulitnya, bergeser seperti cacing-cacing kecil yang mencari jalan keluar. Panas di bahunya kini mulai menjalar ke hatinya, membuat setiap detaknya terasa seperti ledakan kecil. Ia merasa asing, ia merasa berbahaya. Di dalam rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil ini, Aris menyadari bahwa ia bukan lagi anak yang pulang dari liburan. Ia adalah wadah bagi sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang sangat haus. Dan malam ini, ia takut ia tidak akan lagi bisa berpura-pura menjadi manusia di depan ibunya. Ia merangkak ke tempat tidur, menarik selimut meskipun tubuhnya membara, mencoba bersembunyi dari kenyataan bahwa di balik kulitnya yang hitam pekat, sesuatu yang purba sedang bersiap untuk lahir kembali di tengah padatnya kota Jakarta. Pagi itu, Jakarta Timur masih diselimuti kabut polusi yang pengap saat Aris melangkah keluar rumah. Ia mengenakan jaket hoodie hitam yang tebal dan kacamata hitam, meski sinar matahari belum sepenuhnya terik. Ia harus ke kantor. Bukan karena ia ingin, tapi karena kewajiban profesional dan rasa tanggung jawab pada institusi yang telah membiayai perjalanannya ke Montana masih tersisa di sudut kewarasannya yang mulai retak. Aris bekerja sebagai fotografer senior di lensakini.com, sebuah portal berita online yang bermarkas di sebuah gedung perkantoran modern di kawasan Jakarta Selatan. Kantor itulah yang mengirimnya ke Amerika untuk sebuah proyek esai foto bertajuk The Vanishing Wilderness. Dan kantor itu pula yang kini menagih laporan, bukan hanya soal foto, tapi soal insiden berdarah yang sempat masuk ke dalam kabel berita internasional. Di dalam gerbong KRL yang membawanya menuju stasiun terdekat dari kantor, Aris merasa seperti bom waktu yang sedang berdetak di tengah kerumunan manusia. Bau keringat, parfum murah dan aroma minyak rambut para komuter menghantam inderanya seperti gelombang pasang. Ia mencengkram tiang pegangan erat-erat. Kulit telapak tangannya terasa sangat panas, dan ia bisa merasakan tekstur besi tiang itu dengan detail yang menyakitkan. Setiap goresan mikroskopis, setiap noda karat yang tersembunyi. 1 jam lagi Aris, hanya 1 jam. Ia membatin, mencoba meredam geraman yang merayap di tenggorokannya. Begitu Aris melangkah masuk ke ruang redaksi lensakini.com, suasana mendadak hening. Suara ketikan keyboard dan diskusi panas tentang isu politik harian terhenti seketika. Puluhan pasang mata menoleh ke arah pintu. Aris! Gito, seorang editor foto yang merupakan teman dekat Aris, langsung melompat dari kursinya. Ia berlari mendekat, diikuti oleh rekan-rekan lainnya yang tampak antusias sekaligus ngeri. Gila, Aris, kami pikir kamu sudah jadi sejarah di Montana. Gito menepuk pundak kanan Aris dengan keras.
Aris meringis, bukan karena pundak kanannya sakit, tapi karena aroma adrenalin dan rasa ingin tahu yang meluap dari teman-temannya membuat kepalanya berdenyut. "Aku masih hidup, Git," jawab Aris singkat. Suaranya terdengar lebih berat dan parau, membuat Gito mengernyitkan dahi. "Gila bro, beritanya sampai ke sini. Fotografer Indonesia diserang beruang grizzly. Gimana kejadiannya? Mana lukanya?" tanya Rian, wartawan rubrik kriminal yang selalu haus akan detail berdarah. Aris memaksakan senyum tipis yang tampak lebih seperti seringai kaku. Ia merapatkan jaketnya, menyembunyikan bahu kirinya yang kini mulai memancarkan hawa panas yang tidak wajar. "Cuma beruang lapar yang salah sasaran. Aku sedang cari angle matahari terbenam, lalu dia muncul dari balik pinus. Untung ada pendaki lain yang bawa bear spray." "Beruang?" Siska, seorang editor gaya hidup, mendekat dengan wajah cemas. "Tapi kok kamu pakai jaket tebal begini? Jakarta lagi panas-panasnya, Riz. Kamu demam?" "Ya, sedikit infeksi. Efek samping pengobatan di sana," jawab Aris mencoba menghindari kontak mata. Ia bisa mendengar detak jantung mereka. Ia bisa mendengar aliran darah di leher Rian yang berdiri terlalu dekat dengannya. Di mata Aris, rekan-rekannya bukan lagi teman kerja yang menyenangkan. Mereka tampak seperti kumpulan pembuluh darah yang berdenyut, bergerak dan menggiurkan. Aris harus menggigit bagian dalam pipinya hingga rasa perih darahnya sendiri menyadarkannya. "Aris, masuk ke ruangan saya sekarang." Suara bariton itu datang dari Pak Baskoro, pemimpin redaksi yang dikenal tegas dan jarang basa-basi. Pria itu berdiri di pintu ruangannya, menatap Aris dengan tatapan menyelidiki di balik kacamatanya. Di dalam ruangan Pak Baskoro yang kedap suara, suasana terasa sedikit lebih tenang bagi indera pendengaran Aris. Namun aroma kopi hitam yang kuat di ruangan itu justru membuatnya mual. "Duduk, Riz," perintah Baskoro. Aris duduk di kursi kulit di depan meja kerja bosnya. Kursi itu terasa terlalu empuk, seolah-olah tubuhnya yang kini lebih berat akan menelan furniture itu. "Saya sudah lihat laporan dari kantor perwakilan kita di Amerika. Mereka bilang luka kamu cukup parah. Seharusnya kamu masih di rumah sakit." Baskoro membuka sebuah map. "Kenapa kamu memaksakan pulang?" "Biaya, Pak. Dan saya lebih baik pemulihan di rumah," Aris jawab pendek. Baskoro menatap Aris lama. "Kamu terlihat berbeda, lebih pucat, tapi ada yang aneh dengan matamu. Apa obat-obatan di sana sangat keras?" "Mungkin." Aris menyesuaikan letak kacamatanya. "Saya hanya butuh istirahat, Pak. Tapi saya datang ke sini untuk menyerahkan kartu memori kamera saya. Beberapa foto esai sempat saya selamatkan sebelum serangan itu." Aris meletakkan sebuah memory card kecil di atas meja kayu jati itu. Tangannya gemetar saat melakukannya. Ia melihat urat-urat hitam di punggung tangannya mulai berdenyut, dan ia segera menarik tangannya kembali ke dalam saku jaket. "Foto-fotonya luar biasa, Riz. Saya sudah lihat kiriman previewmu lewat email semalam," kata Baskoro, suaranya sedikit melunak. "Tapi ada satu foto yang aneh. Foto terakhir di kartu memorimu. Gambarnya blur karena guncangan, tapi di sana ada sesuatu yang hitam dan besar dengan mata yang memantulkan cahaya putih." Jantung Aris seolah berhenti. "Itu beruangnya, Pak. Cahaya itu mungkin hanya pantulan flash atau lampu headlamp saya." "Mungkin," gumam Baskoro, masih tidak melepaskan tatapannya dari Aris. "Dengar, Aris, perusahaan akan menanggung sisa biaya pengobatanmu di sini. Saya ingin kamu ke RS Medica. Temui Dr. Gunawan. Dia spesialis penyakit tropis dan juga rekan saya. Saya tidak ingin aset terbaik saya mati karena infeksi beruang Amerika di Jakarta." Aris ingin menolak. Ia ingin berteriak bahwa tidak ada dokter yang bisa menolongnya. Namun ia menyadari bahwa menolak tawaran Pak Baskoro hanya akan menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. "Terima kasih, Pak. Saya akan ke sana," ucap Aris kaku. "Satu lagi, Riz." Baskoro menghentikannya saat Aris sudah memegang gagang pintu. Kantor berita lain mulai mencium ada yang janggal dengan laporan medis dari Montana. Mereka bilang luka cakaran itu tidak menyerupai pola serangan beruang manapun. "Jaga mulutmu. Jangan bicara ke wartawan lain sebelum kita punya versi cerita yang solid. Mengerti?" Aris hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah terburu-buru. Di luar, rekan-rekannya masih mengerubunginya, mencoba menanyakan lebih banyak detail, namun Aris tidak berhenti. "Aku harus ke rumah sakit," serunya sambil terus melangkah menuju lift.
Saat pintu lift tertutup, Aris bersandar pada dinding logam lift yang dingin. Ia melihat bayangannya di dinding lift yang mengkilap. Pupil matanya tampak membesar dan hawa panas dari bahunya kini mulai mengeluarkan uap tipis yang menempel di cermin lift. Luka hitam di balik jaketnya berdenyut kencang, seolah-olah ia merasa senang telah berpamitan dengan kehidupan manusianya. Ia menyadari bahwa kunjungan ke kantor tadi adalah tindakan terakhirnya sebagai seorang profesional. Ia tahu, setelah ini, ia tidak akan pernah kembali ke meja kerjanya, tidak akan pernah memegang kamera lagi untuk memotret matahari terbenam. Ia harus ke rumah sakit seperti saran Pak Baskoro, bukan karena ia berharap akan sembuh, tapi karena ia tahu tubuhnya sedang menuju ambang kehancuran dan ia butuh bantuan medis sebelum rahasia hitam di bahunya meledak di tengah-tengah keluarganya. Langkah kaki Aris keluar dari lobi kantor terasa berat, seolah setiap langkah menjauhkannya dari kemanusiaan yang selama ini ia bangun. Di belakangnya, gedung kantor lensakini.com berdiri kokoh, tidak menyadari bahwa salah satu karyawannya baru saja membawa kutukan purba ke jantung kota Jakarta. Pagi itu, Jakarta tidak memberikan ampun. Matahari seolah menggantung sejengkal di atas kepala, memanggang aspal dan beton hingga uap panas menyaburkan pandangan. Namun bagi Aris, suhu 34 derajat di luar sana terasa seperti es dibandingkan api neraka yang sedang berkobar di dalam sumsum tulangnya. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan, Aris duduk meringkuk di kursi penumpang depan. Tubuhnya menggigil hebat, gigi gemeretuknya terdengar beradu. Termometer digital yang tadi pagi ia gunakan di kamar masih terbayang di benaknya, menampilkan angka merah yang mustahil bagi fisiologi manusia normal, 41,2 derajat Celcius. Seharusnya dia sudah kejang atau koma, tapi dia masih sadar sepenuhnya. Kesadaran yang justru terasa terlalu tajam, terlalu menyakitkan. "Sabar ya nak, sebentar lagi sampai RS Midika." Suara Ibu Aris terdengar dari balik kemudi. Wanita paruh baya itu mencengkeram setir dengan tangan yang memutih. Matanya sembab. Ia sudah tidak berani menatap langsung ke arah putranya sejak Aris membentaknya kemarin sore. Tapi kekhawatiran seorang ibu mengalahkan rasa takutnya. Aris tidak menjawab. Ia mengenakan hoodie tebal berlengan panjang dan topi yang ditarik rendah, menutupi urat-urat hitam yang kini menjalar dari leher hingga ke rahangnya. Ia tidak punya pilihan. Jika ia tetap di rumah, ia takut hawa panas yang keluar dari tubuhnya akan membakar spray tempat tidurnya. Ketika mereka tiba di lobi rumah sakit, Aris melangkah keluar dengan gerakan yang janggal. Tidak ada kelemahan layaknya orang sakit pada umumnya. Sebaliknya, ada kelincahan yang kaku dan tersentak-sentak di setiap sendinya, seolah otot-ototnya ditarik oleh kawat baja yang terlalu kencang. Rumah sakit itu penuh sesat, dan bagi Aris, ini adalah siksaan. Bau antiseptik, pembersih lantai pinus murahan dan aroma tubuh ratusan pasien menciptakan simfoni bau yang membuat Aris ingin muntah sekaligus mengamuk. Indra penciumannya yang mendadak menjadi hipersensitif menangkap segalanya. Bau darah kering dari perban seorang anak kecil 3 meter di sebelah kiri, bau keringat dingin dari pria tua yang menunggu antrian obat, hingga bau hormon stres yang menguap dari pori-pori para perawat. Di ruang tunggu, Aris harus menekan keningnya ke dinding keramik yang dingin untuk mencegah dirinya meledak. Ia mendengar setiap bisikan di ruangan itu, setiap desah napas pasien asma di ujung koridor, dan detak jantung resepsionis yang berdetak cepat karena panik dikejar target administrasi. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Suara jantung manusia di sekitarnya terdengar seperti jendrang perang yang menabuh di telinganya. "Saudara Aris Prasetya, silahkan masuk ke ruang periksa 4. Panggil seorang perawat dengan nada datar. Ibu segera memapah Aris, meski sebenarnya Aris tidak butuh dipapah. Tenaganya justru sedang meluap-luap tak terkendali. Mereka melangkah masuk bersama. Di dalam ruangan yang dingin oleh AC sentral, Dr. Gunawan sudah menunggu. Gunawan adalah dokter spesialis penyakit dalam senior di rumah sakit itu. Pria berusia 50-an dengan kacamata tebal dan raut wajah yang biasanya tenang. Namun, saat Aris duduk di hadapannya, ketenangan dokter itu terusik. Gunawan menatap layar komputernya, lalu beralih menatap Aris, dan terakhir menatap Ibu Aris yang duduk dengan cemas di samping putranya. "Mas Aris, Anda terlihat sangat merah," komentar Gunawan. Matanya menyipit di balik lensa tebal.
Suhu tubuh yang dilaporkan perawat di depan tadi 41 derajat lebih. Apa termometernya rusak? Tidak rusak, Dok. Di rumah juga segitu. Potong ibu cepat. Suaranya bergetar. Tolong anak saya, Dok. Dia baru pulang dari perjalanan luar negeri. Saya takut ini virus aneh atau... Saya merasa terbakar, Dok, bisik Aris. Suaranya terdengar parau seperti gesekan dua lempeng logam berkarat. Rasanya tulang saya mau meleleh. Gunawan mengangguk serius. Ia bangkit, mengenakan sarung tangan lateks dan masker medis. Ia mendekat untuk memeriksa fisik Aris. Buka sedikit jaketnya, Mas, pinta Gunawan. Aris menurut dengan enggan. Saat lengan jaketnya disingkap, Gunawan tersentak sedikit. Kulit lengan Aris tidak hanya merah, tapi memiliki tekstur yang salah. Pori-porinya tampak membesar dan kasar, dan ada pola samar berwarna gelap di bawah permukaan kulitnya, seperti jaring laba-laba. Gunawan menyentuh pergelangan tangan Aris untuk mengecek nadi. Detik itu juga, dokter itu menarik tangannya kembali karena terkejut. Panas sekali, seru Gunawan spontan. Ini bukan demam biasa, ini radiasi panas yang konstan. Dokter itu kembali memberanikan diri, menekan jari-jarinya ke nadi Aris. Dahinya berkerut dalam-dalam. Ia melihat arloji, menghitung lalu menggeleng tidak percaya. Nadi Anda sangat kuat. Dentumannya sangat keras sampai kerasa menendang jari saya, tapi frekuensinya lambat. Bradikardia ekstrim, hanya 40 detak per menit. Ini kontradiktif. Orang dengan demam 41 derajat seharusnya jantungnya berpacu di atas 120 bpm untuk mendinginkan tubuh. Fisiologi Anda tidak masuk akal. Gunawan kembali ke mejanya. Wajahnya kini jauh lebih serius. Ia mengetik sesuatu dengan cepat di komputer, lalu memanggil perawat melalui intercom. Suster Nita, bawa set pengambilan darah lengkap, sekarang. Suster Nita masuk membawa baterai berisi tabung vakum dan beberapa jarum suntik steril. Aris hanya diam, menatap jarum-jarum itu dengan perasaan was-was yang mendalam. Jauh di dalam otak reptilnya yang mulai mengambil alih, insting purbanya berteriak bahwa kulitnya adalah perisai, tidak boleh ada yang menembusnya. Rileks saja, Mas Aris, tarik napas, kata Suster Nita lembut, mencoba mencari vena di lengan Aris. Nita tampak kesulitan. Vena Aris tidak tampak biru dan menonjol. Mereka tampak seperti garis-garis hitam pekat yang tenggelam jauh di bawah jaringan otot yang keras seperti karet ban truk. Setelah meraba-raba sebentar, Nita memposisikan jarum suntik itu. Dengan gerakan yang sudah terlatih ribuan kali, ia menusukkan jarum baja itu ke kulit Aris. Kering. Suara itu sangat halus, tapi di ruangan yang hening itu terdengar jelas. Suster Nita mematung, matanya melebar di balik kacamata pelindung. Jarum suntik itu tidak menembus kulit Aris, alih-alih masuk ke dalam daging, ujung tajam jarum baja itu bengkok hampir 90 derajat seolah-olah baru saja dihantamkan ke lempengan granit. Loh, berbisik keheranan menatap jarum yang rusak di tangannya. Jarumnya cacat pabrik? Ia membuang jarum itu ke tempat sampah medis dan mengambil jarum baru. Kali ini ukurannya lebih besar, jarum yang biasa dipakai untuk pasien dengan kulit tebal atau dehidrasi berat. Maaf ya Mas Aris, saya coba lagi, tahan sedikit. Nita memberikan tekanan yang lebih kuat kali ini, menggunakan berat tubuhnya sedikit untuk mendorong jarum itu masuk. Krak. Kali ini suaranya lebih keras, jarum itu tidak hanya bengkok, tapi patah menjadi dua bagian. Ujungnya terpental ke lantai keramik dengan bunyi ting yang nyaring. Kulit Aris bahkan tidak tergores, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Permukaan kulitnya hanya menunjukkan bekas tekanan kecil berwarna putih yang langsung menghilang dalam hitungan detik, kembali merah membara. Kesunyian yang mencekam jatuh di ruangan itu. Suster Nita mundur selangkah dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Dokter Gunawan bangkit perlahan dari kursinya. Ia tidak memanggil keamanan, tapi ia berjalan menuju pintu dan memutar kunci, memastikan tidak ada orang lain yang masuk sembarangan. Ia kemudian berbalik menatap Aris dan ibunya dengan tatapan tajam seorang ilmuwan yang sedang melihat anomali berbahaya. Mas Aris, Anda tidak bisa membiarkan kalian pulang. Apa maksud dokter? Tanya Ibu Aris, suaranya naik 1 oktav karena panik. Kenapa jarumnya bisa patah? Anak saya kenapa? Gunawan mendekat, meski menjaga jarak aman sekitar 2 meter. Ia berbicara dengan cepat namun penuh penekanan pada istilah-istilah yang membuat Ibu Aris semakin bingung dan ketakutan.
Ini bukan infeksi biasa, Bu. Lihat kulitnya. Ini adalah hiperkeratosis tingkat lanjut yang terjadi secara instan. Epidermis Mas Aris mengalami pengerasan abnormal, mungkin kalsifikasi subkutan. Kulitnya berubah menjadi semacam baju zirah biologis. Gunawan menunjuk ke arah monitor yang menampilkan data vital awal. Ditambah dengan suhu tubuh 41,2 derajat tanpa kerusakan otak dan bradikardia di tengah kondisi hipertermia, ini menunjukkan adanya metabolic overdrive yang didukung oleh agen patogen yang belum pernah saya lihat. Tubuh Mas Aris sedang bermutasi untuk beradaptasi dengan sesuatu. Gunawan menatap Aris lurus-lurus. Mas Aris, Anda berpotensi menjadi patient zero untuk wabah baru. Saya harus mengisolasi Anda di ruang tekanan negatif sekarang juga. Kita harus melakukan biopsi sumsum tulang kalau alat kami bisa menembus tulang Anda, dan memanggil tim dari Litbangkes. Aris mendengus. Hawa panas dari napas Aris membuat kacamata Gunawan sedikit berembun meski jarak mereka 2 meter. Saya tidak mau diisolasi. Ini bukan negosiasi, Mas, tegas Gunawan. Suaranya mulai meninggi. Tanda-tanda klinis Anda menunjukkan zoonotic mutation, perubahan perilaku sel yang agresif. Jika Anda keluar dari sini, Anda adalah bahaya biologis berjalan. Kita tidak tahu apakah ini menular lewat udara, sentuhan, atau cairan tubuh. Suster Nita sudah terpapar kontak erat dengan Anda. Suster Nita di pojok ruangan tampak ingin menangis, memegang tangannya sendiri seolah takut terkontaminasi. Saya mau pulang, geram Aris. Ia berdiri, kursi tempat duduknya berderit keras, besi penyangganya sedikit bengkok karena cengkraman tangan Aris saat ia menahan sakit tadi. Duduk, bentak dokter. Dokter tua itu berusaha mempertahankan otoritas medisnya. Anda mengalami cytokine storm yang bisa memicu kegagalan organ, atau melihat kondisi kulit Anda memicu perilaku agresif karena pembengkakan di amigdala otak Anda. Anda tidak stabil secara mental dan fisik. Tolong mengerti, anak ibu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain di rumah. Ibu Aris menatap putranya, lalu menatap dokter. Air mata mengalir di pipinya. Riz, mungkin dokter benar. Kita rawat inap saja ya. Ibu takut kamu kenapa-napa di rumah. Aris menoleh ke ibunya. Mata Aris yang biasanya coklat hangat kini mulai memudar. Pupilnya membesar tidak wajar, menyisakan sedikit sekali bagian putih di matanya. Ada kilatan liar di sana, sesuatu yang primal. Bu, mereka akan mengurungku, kata Aris. Suaranya bergetar menahan amarah yang bukan miliknya. Dokter ini tidak mau menyembuhkan aku. Dia mau mempelajari aku. Dia mau membedahku untuk melihat kenapa jarum itu patah. Ibu mau melihat aku dipotong-potong. Itu prosedur standar diagnosa, sanggah Gunawan defensif, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Mas Aris, sklerosis pada kulit Anda akan terus menyebar ke organ dalam jika tidak dihentikan. Anda akan mati kaku jika pulang. Aku tidak akan mati, Aris membentak. Suaranya menggelegar di ruangan kecil itu, membuat botol-botol obat di lemari kaca bergetar. Suara itu bukan suara manusia normal. Ada reverb, gema rendah yang berasal dari rongga dada yang sepertinya sudah membesar. Gunawan mundur selangkah hingga punggungnya menabrak lemari arsip. Insting dokter itu mulai menangkap sinyal bahaya yang lebih purba daripada sekadar virus. Bau di ruangan itu berubah. Bau ozon dan mask binatang buas yang tajam mulai menguar dari tubuh Aris, mengalahkan bau antiseptik. Ibu, ayo pulang, perintah Aris. Ia meraih tangan ibunya. Ibu Aris merasakan tangan putranya panas membara dan keras seperti batu. Riz, tanganmu. Minggir dok, kata Aris pada Gunawan yang menghalangi pintu. Saya tidak bisa mengizinkan. Gunawan mencoba bertahan, merentangkan tangannya. Sebagai tenaga medis, saya punya wewenang untuk menahan pasien suspek wabah berbahaya demi keselamatan publik sesuai undang-undang karantina. Aris maju satu langkah. Tingginya seolah bertambah beberapa sentimeter. Bahunya melebar, meregangkan jahitan hoodie-nya hingga terdengar bunyi krek kecil. Ia menunduk menatap dokter Gunawan. Dokter bilang tadi kulit saya keras seperti baju zirah kan? Bisik Aris tepat di depan wajah Gunawan. Bayangkan apa yang bisa dilakukan tangan saya pada tengkorak dokter kalau dokter tidak menyingkir.
Itu bukan ancaman kosong, itu adalah fakta biologis yang disampaikan dengan dingin. Gunawan menatap mata Aris. Di sana ia tidak melihat pasien yang butuh pertolongan. Ia melihat predator yang sedang menahan diri untuk tidak menerkam mangsanya. Logika medis Gunawan runtuh di hadapan teror primal. Kakinya lemas. Ia menyadari bahwa memanggil keamanan pun percuma. Jarum baja saja patah, apalagi pentungan satpam. Perlahan, Dokter Gunawan menurunkan tangannya dan bergeser ke samping. Nafasnya memburu. "Kalau Anda keluar dari pintu itu," suara Gunawan bergetar hebat, "saya lepas tangan, dan jika terjadi sesuatu, saya tidak bertanggung jawab." Aris tidak menjawab. Ia membuka kunci pintu dengan gerakan kasar, lalu menarik ibunya keluar. "Ayo, Bu." Mereka berjalan cepat menyusuri koridor rumah sakit. Orang-orang menyingkir secara naluriah, seolah merasakan aura gelap dan panas yang memancar dari tubuh Aris, mengalahkan bau antiseptik. Ibu Aris setengah berlari menyejajarkan langkahnya. Air matanya tak henti mengalir. Ia tahu ia baru saja membuat keputusan yang salah, tapi ia adalah seorang ibu, dan nalurinya adalah melindungi anaknya dari jarum dan pisau bedah, apapun risikonya. Di dalam mobil, perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju kematian. Aris diam 1000 bahasa. Nafasnya berat dan berbunyi krrr setiap kali ia menghembuskan udara. Tangannya mencengkram handle pintu mobil hingga plastik keras itu retak. "Riz, sakit sekali ya, Nak?" tanya ibu lirih saat mereka hampir sampai di rumah. "Jangan tanya apa-apa, Bu," jawab Aris tanpa menoleh. Matanya menatap jalanan Jakarta yang macet dengan tatapan lapar. Ia melihat pengendara motor, pejalan kaki, bahkan anjing liar di pinggir jalan, dan otaknya menerjemahkan mereka bukan sebagai objek, melainkan sebagai daging. "Cepat sampai rumah, Bu," erang Aris menahan gejolak di perutnya yang terasa seperti menelan bara api. "Sebelum aku hilang kendali." Mobil memasuki garasi rumah. Begitu mesin mati, Aris langsung melompat keluar, hampir merobek pintu mobil dari engselnya. Ia berlari masuk ke dalam rumah. Aris membanting pintu kamarnya dan memutar kunci 2 kali. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Awan mendung bergulung tebal, seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung untuk transformasi mengerikan yang akan segera dimulai. Dokter Gunawan benar, pikir Aris saat ia jatuh berlutut di lantai kamarnya, mencakar karpet hingga robek. Ia memang membawa sesuatu dari luar sana, dan sesuatu itu sekarang ingin keluar.